Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi FR, yaitu tentang pedagogik yang terkait prota, promes, dan komponen, juga langkah-langkahnya. Ini berdasarkan FR ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja sebelum kita masuk, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman, langsung saja. Yang pertama sekali kita akan lihat prota. Nah, ini pertama kita akan lihat tentang definisinya. Ya, jadi prota ini adalah program tahunan. Ini merupakan adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam kurun waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan ini juga ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Nah, jadi penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Kemudian, penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasaan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, jadi ini kan alokasi waktu, kita juga harus bisa membuat alokasi waktu ini sesuai dengan yang ditentukan ya, sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Misalnya berapa kali dalam setahun berapa jam gitu. Ini kan bisa dialokasikan per minggu gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat tentang komponen dari program tahunan atau prota. Nah, yang pertama ini ada identifikasi. Nah, jadi apa saja yang menjadi identifikasi, yaitu satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Kemudian dalam komponen juga ada kompetensi inti. Nah, kemudian juga ada kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Jadi ini ada pada komponen program tahunan. Ini program tahunan ini level yang paling atas ya, ini paling umum dia. Nah, jadi nanti di bawahnya ini ada promes, ada silabus, dan ada RPP gitu. Jadi tujuan kita buat prota itu untuk bisa buat promes. Tujuan dari promes bisa menyusun silabus dan RPP. Jadi memudahkan dia ya gitu teman-teman. Jadi komponen program tahunan itu ada identifikasi, satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran, kemudian kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian alokasi waktu, dan keterangan nih di bagian akhirnya ya teman-teman. Oke, jadi jelas ya. Kemudian kita akan lanjut dengan langkah-langkahnya. Nah, jadi langkah-langkah penyusunan prota. Nah, ini kita yang pertama sekali kita akan melihat mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Nah, teman-teman, ini misalnya dalam 1 tahun kan 2 semester. Jadi kita harus bisa lihat kompetensi dasarnya. Berapa jumlah kompetensi dasarnya dalam 1 tahun dan indikatornya itu ada ya sesuai dengan yang berlaku. Kemudian mengidentifikasi keluasaan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Nah, kita juga harus bisa melihat tentang kedalaman kompetensi dasar dan indikator tersebut. Nah, untuk bisa menyusun langkah-langkah prota. Kemudian melakukan pemetaan. Nah, jadi ada lakukan pemetaan juga ya, nggak asal buatnya. Pemetaan terhadap kompetensi dasar untuk setiap semester. Nah, jadi itulah tujuannya itu endingnya ya untuk semester juga. Kemudian menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Jadi di sini juga dibutuhkan kalender ya, kalender pendidikan. Itu tujuannya itu untuk bisa melihat minggu efektif. Nah,
kemudian hari libur, hari bersekolah. Nah, jadi itu dibutuhkan dalam penyusunan prota gitu teman-teman. Jadi kita waktu menyusun prota itu kalender itu mesti ada juga ya. Nanti jangan pula nih masuk hari libur dalam prota tersebut gitu. Kacau sampai akhir, sampai RPP salah gitu. Jelas ya teman-teman? Kemudian kita akan lihat promes. Nah, jadi promes ini adalah program semester. Nah, jadi dalam 1 tahun itu ada 2 semester. Nah, jadi program ini berisi tentang garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Nah, semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, jadi ini promes, ini membantu memudahkan ya. Jadi kan tadi tahunan lebih kepada sangat umum, ini udah mulai dikhususkan sedikit, yaitu adanya promes program semester. Jadi yang dicapai di sini adalah 1 semester sesuai dengan KD dan KI, kompetensi dasar dan kompetensi inti, sesuai dengan indikator yang sudah dibuat dan harus tercapai gitu. Nah, jadi di sini program semester ini berisi tentang rumusan-rumusan pokok aktivitas guru dan dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Jumlah kompetensi dasar dan indikator ini sesuai semua seperti yang sudah dibuat di prota, kemudian dirincikan di promes gitu. Jadi semua ini dicapai oleh guru. Nah, jadi ini pada dasarnya ya promes ini memudahkan dalam silabus. Kalau silabus itu sudah sangat rinci ya, udah rinci, terus terjun ke RPP. Sedangkan kalau RPP itu setiap kita mengajar itu ada RPP, ada indikatornya, apa yang ingin dicapainya di situ. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita akan lihat komponen-komponen dari promes. Nah, jadi komponen promes ini yang pertama sekali ada identitas. Nah, ini di identitasnya itu yang pertama sekali satuan pendidikan. Apa satuan pendidikannya? Kemudian mata pelajaran. Mata pelajaran PAI. Kelas 2 SMA misal semester 1. Tahun pelajaran 2020-2021 misal. Kemudian format isian, materinya tentang apa? Tentang iman ya. Ini ada tema, materi, tema, subtema, kemudian alokasi waktu. Misalnya materi ini ini materi umum ya, kemudian tema, subtema ini ada anak-anaknya itu. Jadi ini dalam satu subtema itu berapa alokasi yang dibutuhkan? Apakah 45 menit, 15 menit? Nah, seperti itu. Jadi dikalikan per jam berapa kali pertemuan gitu. Nah, jadi ini alokasi waktu dan bulan yang terperinci per minggu. Nah, jadi dalam 1 minggu, misalnya dalam 1 minggu itu ada 4 kali pertemuan. Nah, dalam sekali pertemuan itu ada 45 menit. Nah, itu dibagi dalam per sub. Ini sudah sesuai dengan komponen-komponennya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi kemudian langkah-langkah penyusunannya seperti apa? Nah, jadi langkah penyusunannya itu yang pertama sekali adalah menginput kompetensi dasar dan indikator. Nah, jadi yang pertama sekali adalah kompetensi dasarnya kita harus lihat lagi, dan indikator ya. Ini kita lihat di prota tadi ya, sehingga bisa terlahir promes. Nah, kemudian yang kedua menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Ini sesuai dengan jadwal yang diberikan di sekolah. Misalnya dalam 1 minggu PAI itu ada jadwalnya 2 kali dalam 1 minggu, dan setiap pertemuan itu ada 2 jam. Biasanya dalam 1 jam itu 45 menit, berarti 2 kali 45 menit itu 90 menit. Jadi lebih kurang seperti itu teman-teman. Itu untuk tingkat SMA ya teman-teman. Kemudian mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Jadi waktunya ini disesuaikan juga, jangan nanti terlalu banyak dalam materi ini sehingga materi lain nggak tercapai tujuannya. Kemudian memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Ini di paling ujung juga ada keterangannya ya, sama seperti prota tadi. Nah teman-teman, jadi dalam menyusun
program tahunan, program semesteran, ini sangat rumit ya, terbilang rumit juga. Kalau kita tidak terbiasa dalam melakukan ini mungkin terbilang sulit. Jadi itulah yang utama. Jadi ini prota itu sangat umum, promes sudah mulai sedikit khusus, kemudian silabus lebih khusus lagi, dan RPP itu per pertemuan. Nah, seperti itu. Jadi tujuan dari semua itu untuk memudahkan guru ya, untuk mencapai tujuan dari peserta didik, tujuan untuk mencerdaskan intinya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada bisa diambil, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video selanjutnya tentang pedagogik terkait tentang FR-FR yang sudah masuk ke saya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.